Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rosa Mardiah Padena dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sedang melakukan kuliah kerja nyata kerja sosial KKNKS tahun 2020. Kalian semua sudah pasti sering mendengar tentang virus yang saat ini menggemparkan seluruh dunia. Ya, tentu saja Wuhan Coronavirus atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Hampir seluruh dunia sudah terinfeksi virus ini. Data WHO hingga 1 Agustus 2020 menyebutkan sudah lebih dari 17,3 juta orang yang dijadikan suspek COVID-19. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 baru terdeteksi sejak bulan Maret kemarin, dengan jumlah 106.000 jiwa yang sudah terinfeksi dan 5.058 orang yang meninggal dunia. Nah, setiap harinya, bukannya malah berkurang, jumlah yang terinfeksi virus ini semakin bertambah. Vaksin yang juga belum ditemukan semakin membuat masyarakat menjadi gelisah. Maka, kita perlu berpikir bagaimana cara mengurangi jumlah korban jiwa yang ada. Untuk itu, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan virus corona itu dan bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19 ini. Coronavirus ini berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Dalam kajian ilmu biologi, coronavirus merupakan virus RNA untai positif yang beruntai tunggal yang tidak tersegmentasi. Virus corona ini termasuk dalam ordo Nidovirales dan famili Coronaviridae. Hal ini dikarenakan adanya tonjolan berbentuk karangan bunga yang menyelubungi virus ini. Coronavirus ini memiliki diameter 60-140 nanometer. COVID-19 ini diduga berasal dari kota Wuhan di Cina. Coronavirus saat ini memiliki kesamaan dengan coronavirus yang ditemukan pada kelelawar. Jadi, banyak orang yang berpendapat inang dari COVID-19 adalah kelelawar yang kemudian menginfeksi tubuh manusia. Nah, lalu bagaimana cara virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan manusia? Coronavirus ini hanya dapat hidup pada sel manusia yang masih hidup. Mari kita lihat struktur dari coronavirus ini lebih dalam. Ada 3 bagian utama yang akan menyerang sel manusia, yaitu materi genetik berupa RNA, pembungkus atau amplop lemak, dan paku protein yang ada di seluruh tubuh virus. Saat seseorang yang positif COVID-19 bersin, percikan virus bisa langsung terkena orang lain atau benda yang ada di sekitarnya. Virus dalam percikan ini dapat bertahan hidup selama 24 jam. Bayangkan saja jika banyak orang yang tidak sengaja menyentuh benda ini, kemudian langsung menyentuh bagian muka tanpa mencuci tangan, maka otomatis virus akan masuk melalui saluran pernapasan dan menetap di bagian tenggorokan, hidung, ataupun paru-paru. Dari sinilah virus akan bekerja. Pertama-tama, paku protein akan menempel di bagian dinding paru-paru yang banyak mengandung protein ACE2. Ibaratnya, protein ACE2 sebagai gagang pintu dan paku protein sebagai kuncinya. Jadi, virus akan terus-menerus menerobos masuk ke dalam bagian sel. Sampai akhirnya, coronavirus ini akan melepaskan kode genetik berupa RNA dan langsung menghack inti sel inangnya, lebih tepatnya pada bagian ribosom. RNA kemudian membentuk paku protein baru yang nantinya jika jumlahnya sesuai maka akan berkumpul membentuk virus corona baru. Begitu cepat perkembangan dari coronavirus ini. Jika dalam sehari saja coronavirus sudah dapat membentuk ribuan coronavirus baru. Untuk itu, metode PCR sangat diperlukan pada saat pandemi seperti ini. PCR atau polymerase chain reaction merupakan metode yang digunakan dalam biologi molekuler untuk memperbanyak DNA in vitro secara enzimatis di luar tubuh. Selain untuk COVID-19, metode PCR juga dapat mendeteksi penyakit HIV, hepatitis C, gonore, pneumonia, sifilis, kanker, dan sebagainya. Setiap makhluk hidup memiliki materi genetik yang dinamakan DNA dan RNA. Materi genetik ini berbeda untuk setiap individu, jadi PCR akan mendeteksi materi genetik
dari bakteri atau virus yang menginfeksi manusia tersebut, sehingga jenis dan penyakit yang ditimbulkan dapat diketahui melalui metode PCR. Tes PCR ini dimulai dengan mengambil dahak, lendir, atau cairan nasofaring yang diduga terinfeksi virus corona. Pengambilan sampel dahak ini dilakukan dengan metode swab yang memakan waktu kurang lebih 15 menit. Dalam metode PCR dikenal dengan 3 tahapan utama, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Langkah yang pertama berupa pemisahan atau denaturasi DNA template. Denaturasi adalah perubahan atau modifikasi struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul tanpa adanya pemecahan ikatan peptida. Denaturasi DNA template adalah proses terputusnya ikatan hidrogen antara basa yang terdapat dalam pasangan untai DNA template. DNA template merupakan rantai DNA target yang fungsinya seperti cetakan untuk DNA primer. Untai ganda DNA template dipisahkan dengan denaturasi termal atau pada suhu 95 derajat Celcius. Proses ini menyebabkan DNA yang semula untai ganda kini terpecah menjadi untai tunggal. Sampai di sini, proses berlanjut pada tahapan berikut, yaitu penempelan primer. Kedua, penempelan atau annealing primer. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari terputusnya ikatan ganda DNA template menjadi untai tunggal. Masing-masing untai tunggal DNA template akan mengalami proses pendinginan hingga mencapai suhu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi jeda bagi penempelan primer. Setiap untai tunggal DNA template akan ditempeli pasangan primer. Di alam, primer dibuat oleh enzim yang disebut primase. Ada 2 jenis primer yang akan menempel, yaitu primer maju dan primer mundur. Setiap pasangan primer tersebut telah dipilih sedemikian rupa agar satu primer bersifat komplementer terhadap salah satu ujung gen yang diinginkan pada salah satu rantai. Jadi, masing-masing primer akan menempati ujung yang berbeda pada untai DNA. Pasangan primer ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan sekuen komplementernya. Dengan demikian, maka akan terbentuk molekul untai ganda yang stabil. Langkah yang ketiga, pemanjangan atau extension primer. DNA polimerase digunakan untuk proses memperpanjang primer dengan adanya bantuan dari DNTPS dan buffer yang sesuai. DNA polimerase yang paling sering digunakan dalam PCR berasal dari strain bakteri Thermus aquaticus yang hidup di sumber air panas Yellowstone National Park. Bakteri ini dapat bertahan hidup pada suhu mendekati titik didih dan bekerja optimal pada suhu 72 derajat Celcius atau 162 derajat Fahrenheit. Primer yang telah menempel pada untai tunggal DNA template akan mengalami perpanjangan pada sisi 3 aksen dengan penambahan DNTP yang komplement dengan template DNA polimerase. Proses pemanjangan atau extension primer ini juga dikenal dengan istilah polimerisasi primer. Metode PCR yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu RT-PCR atau Reverse Transcription PCR, berupa metode PCR yang digunakan apabila DNA suatu organisme berupa RNA. Manusia yang sudah terinfeksi COVID-19 akan mengalami gejala berupa demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek yang berkepanjangan, sesak napas, sakit tenggorokan, serta letih dan lesu. Dalam proses yang lebih parah, infeksi coronavirus dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, atau bahkan kematian. Perlu diketahui, untuk masa inkubasi coronavirus baru dapat dilihat setelah 14 hari, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala yang terdeteksi. Untuk itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol pencegahan COVID-19 seperti menggunakan masker jika keluar rumah, cuci tangan dengan teratur, bila batuk ataupun bersin, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu ataupun siku, rajin berolahraga, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, hindari berpergian ke luar negeri, hindari kontak fisik, dan yang paling penting tetap berdoa dan tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video singkat tentang coronavirus ini. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum.